Ngeri, ngeri. Halo Riana. Halo. Oi, Halo, halo Riana. Riana ada facecam nggak? Wah, horor Riana nih. Halo Ri- Riana. 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 Oh jadi horor ya. Anjir, pas lagu gua gini lagi. Aduh. Iya. Riana kalau dengar suara gua bilang hai. Oh, dia ngelambai doang lagi. hai Kak. Lu Oh, kok dia ketawa. lu kok nakutin sih? Bentar, bentar. Oke, nggak apa-apa. Biar agak terang. Anjir, Nah, gitar gerak. Kaplok lu. nah, kalau Nah, warna baru kalau kelihatan. warna merah itu kayak es rem gitu. Bentar Kak. Oke. Riana nama asli Iya, nama asli. dari mana? Dari Padalarang, dari Bandung. Padalarang Bandung. Wih, kumaha Damang. Zaman. Umur Aduh, berapa? sorry. Udah pakai skincare udah jelek banget. Oh, nggak apa-apa. Riana umur berapa? Dua-dua Kak. Dua. Boleh share IG-nya nggak? Ini viewer aku pada minta nih. Jangan. Oh jangan, nggak boleh guys, nggak boleh. Riana punya cerita horor? Punya. Nih Punya. cowok aku pasti nonton nih. Pasti nontonin aku Nah, mm-mm. tiap malam. Iya, dia bangga kayaknya aku di sini sekarang. Tuh guys, kalian udah punya cowok, cowoknya Yang viewer ada gua. awas kamu berantem, dia yang nonton, kamu yang di sini. Nggak apa-apa. Dia Sirik dia. support banget kok. Oh, support. Bagus. Skip catat. Oke, cerita horornya dari mana tuh? Gimana tuh? Banyak Kak, mau dari cerita temen aku atau cerita aku langsung atau cerita cowok aku ada banyak. Wah, yang mana? Ini cowoknya join Discord gak ya? Sekalian aja nih tarik. Iya, sekalian harusnya. Nggak tahu, Afif kamu ada di sini nggak? Afif, Afif. Sabar, ini pasti pada ngaku-ngaku Afif ini, Mas. Afif, adanya Lagunya kita Aegis. pause dulu lagunya. Aegis, Aldos, Aldo, Alingga, Alip. Kak, aku boleh ambil kucing aku dulu nggak? Aku Boleh. takut nih. Boleh. Dia cerita dicekek kucingnya, nggak lucu sih. Ya aku takut Kak kalau sendiri. Apip. Apip gue cekek lu. Baru aku mau teriak api, dia duluan dong. Ayub, Apita, Agus. Oke, kita lanjut aja ya karena Apip. Oh, di sini dia. Bentar. Oh, ini nih. Ini ada Apip nih. Apip. Oh, ini Apip. Halo, Pip. Apip. Apip. Apa emang gua? Oke, kita lanjut. Masa belum malam Jumat. Gimana nih Riana? Mau cerita yang mana dulu Kak? Yang di rumah aku dulu apa gimana? Dari yang paling
standar lah, dari standar sampai yang serem banget. Yang standar, kalau yang standar dulu aku pernah, kan dulu almarhum papa aku tuh buka rumah makan gitu kan, tapi kondisinya tuh kayak di depan rumah, hampir dekat rumah aku gitu, di depan gitu. Nah, kalau misalnya dulu tuh aku SD suka bantuin papa aku kan untuk bawa-bawa barang dan segala. Nah, kejadian tuh papa aku biasa, almarhum papa aku biasanya tutup tuh jam 9 kan. Nah, abis tutup tuh jam 9, aku biasa bawain barang-barang. Nah, biasalah nama bocah terus lagi suka Justin Bieber nyanyi-nyanyi. Oke. Nyanyi-nyanyi yang kayak dulu zaman-zamannya lagu Baby itu loh. Oh iya, baby, baby, Ay. baby. Abis tuh pas udah aku ambil termos, kan termos tuh kaca ya Kak. Nah, aku tendang-tendang tuh. Emang bego juga, pecah kan. Nah, Pecah. udah pecah, aku teriak. Dulu kan aku emang anak-anak sini emang ngomongnya agak-agak kasar kan. Nah, Aku bilang, goblok, aku gitu. Sorry ya Kak. Aku nggak bilang, apa-apa, goblok, santai aku aja. bilang. Nah, pas aku liatin deh depan rumah aku gimana bentar. Oh, oke. Excited banget nih gua. Nah, kayak gini Kak, ada lapangan gitu. Oh, ini aja gua liatnya serem ya. Itu kayak parkiran ya jatuhnya ya? Apa gimana? Bukan parkiran sih, lebih ke kayak lapangan gitu. Oke, lapangan. Nah, abis dari lapangan itu tuh emang banyak kejadian gitu kan. Mana ini bang juga udah lama gitu. Nah, abis aku bilang kasar tuh ada yang teriak, jangan ngomong kasar. Nah, aku kan kira tuh papa aku kan, karena dulu papa aku emang galak banget dan strict banget. Aku cuek aja kan, karena aku emang badung banget dulu. Habis itu gak lama udah aku jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi lagi, ada yang ketawa. Tapi suaranya kecil banget, suara cewek, sebut aja Kak lah ya. Nah, si Kak ini ngetawain aku gara-gara aku dimarahin, terus aku nyanyi lagi. Dia cuma ketawa, gitu doang. Udah gitu, suaranya bener-bener deket banget, bener-bener jauh banget, suaranya kecil banget. Nah, abis itu aku bilang ke papa aku kan, Pak, dulu kan aku ngaduan banget orangnya. Pak, ada yang ngetawain Nana, aku bilang gitu kan. Di mana? Di sana aku bilang kan suaranya kecil banget. Pas papa aku kesana tuh nggak ada siapa-siapa karena emang di situ tuh kayak pembuangan sampah gitu loh yang di ujung tuh. Iya. Yang belakang. Nah, terus papa aku bilang kayak gini. Kalau misalnya suaranya kecil dan ngelengking gitu, biasanya itu dekat katanya. Nah, di situ itu kejadian yang nggak pernah aku lupain dan kayak bener-bener ya sedikit trauma lah ya, kayak misalnya bocah gitu ngedenger suara cerikikan Kak gitu kan ya. Si Serem kintil. juga gitu. Ya. Terus yang seremnya lagi, yang level 2-nya lagi, aku udah SMA nih. SMA kelas 2-an. Nah, udah. SMA kelas 3. Bentar. Mas Abda ini beneran, Mas? Sumpah Ler, berani demi apapun, kaget gua. Lu sugesti Apaan, kali, Mas? Emang monitor lu rusak kali. Kenapa mas? Enggak, sumpah. Lu mau lihat nih. Gua share. Apa nih? Udah nggak usah. Jangan, Mas. Jangan Apa sih? nggak apa-apa, Mas. Ler, lagu gue tolong. Mas. Share apa nggak apa-apa, Mas? Kirim ke Share. WA gue dong Ler, kalau nggak boleh Nih, di share nih, Ler. nih. Penasaran gue ini. Nih. Anjing, Mas. Kenapa nih? Gua. Jadi Bentar. Wah, lu nyalain facecam lang, rusak Discord, Cok. Bentar. Gue pakai Niton dulu, layar Niton dulu. Nih ya, nih. Nih, layar Mas Abda. Tiba-tiba. Kaget gua sumpah. Itu kapan mas? Barusan lagi cerita. Oke, catat. Sendiri gua babi. Catat. Oke, lanjut. Lanjut Bentar, Riana. aku jadi deg-degan sendiri deh. Ya, enggak apa-apa. Kayak Abis gitu itu- sugesti mas, sugesti.
Tapi kalau diceritain katanya suka datang gitu. Suka. Gak apa-apa ya. Kan kayak di GHGP. Enggak lah. Katanya. Itu dia si Kintil itu ini aja kepedean. Terus Habis itu yang level 2, oke. level 2-nya aku pernah pulang jam 10-an kan, kelas 3 SMA lagi bucin-bucinnya lah. Widih. Gitu. Terus Oh, bucin. Iya. si Terus sama si Apip. bukan yang ini, Kasihan Apip. Kasihan Apip. Terus yang Kasihan ini Apip. zaman kuliah Kak. Oke. Terus Nah, pas pulang tuh jam 10 kan, abis dari nonton tuh midnight. Abis tuh biasa kan papa tuh, almarhum papa jam 11, jam 9 tuh udah kunci pintu pasti. Bener-bener pasti udah dikunci pintu kan. Waktu itu HP aku tinggal 10%. iPhone, dulu iPhone 6s kan tahu sendiri kan bocor baterainya gitu loh. Nah, aku airplane kan, aku si brightness-nya aku kecilin gitu loh, bener-bener kecil biar awet karena nelpon papa aku nggak diangkat-angkat. Aku udah gedor, udah papaku nggak ini kan nggak nggak nyaut. Nah habis itu aku pap ke grup. Nih kalau ada rival, ada Nia, ada teman-teman SMA aku lagi nonton, nih aku ceritain. Habis itu aku sumpah aku masih merinding dengar. Habis itu depan rumah aku, soalnya depan rumah aku banget nih dulu ada pohon. Ada pohon. Tahu kan buah nangka, Kak? Pohon nangka ya yang gede gitu kan. Warna hijau Iya. kan. Sebelum ditebas. Nah itu udah gede banget kan, udah tinggi banget. Nah aku pap ke grup karena abis aku mainnya tuh sama mereka juga. Aku pap ke grup, aku bilang Aing belum masuk nih. Aing tuh kalau bahasa aku Aing belum masuk nih, aku bilang gitu kan. Terus teman-teman aku udah pada worry kan, udah jam berapa ini? Nah aku nungguin tuh hampir 15 menit lebih lah, udah setengah jaman. Teman-teman aku pada worry kan, pada nanya kenapa belum masuk gitu kan. Udah ya biasalah cewek-cewek. Aku pap kan masih dikunci. Aku papnya tuh kayak gini loh Kak, ini kayak aku nih, aku pap kayak gini, belakangnya tuh depan rumah aku pagar dan lain-lain. Dulu pagarnya belum sebagus ini, masih pagar, tau gak sih Kak? Fotonya pagar masih ada itu. gak, Kak? Maaf. Gak ada. Nah kalau ada aku share, tapi ini pagar beneran kayu. bukan pagar kayu, pagar besi tapi yang pendek gitu loh Kak. Yang kecil. Kayak yang di film Dilan. Ya, hampir gitulah. Agak tinggi dikit. Sotoy banget. Abis itu aku pap kan. Udah aku pap, iPhone 6s bocor, mati lah habis foto itu kan. Aku nggak sama sekali. Pegel lah, badan aku mulai pegel, badan aku mulai panas. Aku kira karena emang gak enak badan, karena kan emang pulang ya masuk angin lah, pulang malam segala macam. Papaku buka kan, almarhum papaku buka, dia bilang ya biasalah dibacotin dulu. Habis itu aku masuk, aku drama lah, papa tahu nggak aku nungguin sejam gitu, biar dikiranya kan pulang cepat gitu. Habis itu buka HP kan, mulai ngecas segala macam, cuci muka, baru nyalain HP. Pas nyalain HP itu teman-teman aku pada bilang, anjing itu apa. Aku nggak sama sekali kan, karena posisinya aku foto terus HP aku mati. Udah aku kirim, aku langsung mati. Pas aku nyalain brightness-nya, itu di belakang aku ada Mrs. K. Itu ada 6. Yang satu lagi kayak gini, yang satu lagi kayak bener-bener 6, yang satu lagi ngerangkak. Tahu gak sih Kak? Ngerangkak, bener-bener ngerangkak. Satu lagi kayak gini, satu lagi bener-bener di belakang aku. Spiderman. Waduh. Apa Kak? Itu Spiderman yang gerak. Demi Allah, aku baru ngeliat yang kayak gitu, yang bener-bener aneh itu di foto itu doang. Masih ada nggak fotonya? Nanti aku cari deh, kalau ada aku kirimin ke IG. Hilang. Boleh tag ya. Ya, kalau ada, aku cari di iCloud. Abis itu aku besoknya aku ke rumah temen aku, ada si Rifani yang aku cerita. Dia papanya emang orang Bugis gitu kan, emang punya kodam, aku nggak ngerti lah apa. Aku liatin fotonya, ini bener apa enggak? Pas dilihat ternyata nggak 5, ada 20. Ternyata
depan rumah. Aduh, anjir aku merinding lagi. Tempat Depan arisan. rumah. Iya, kayak jadi pohon aku tuh kayak tempat mangkal gitu loh, Kak. Waduh. Tempat Jadi- bakal anjing. Nah, kalau hujan, selama ini kan pohon ini nggak pernah ditebas. Semenjak kejadian itu, papa aku langsung nebas kayak pohon itu loh, kayak langsung ditebas gitu. Ditebang. Kagak marah. Nah, abis itu aku sakit 1 minggu. Gak tahu sakit kenapa, tiba-tiba sakit, lemes, demam. Taunya pas manggil orang yang mijit gitu, orang mijitnya cuma buat mijit aku doang. Taunya dia ngasih tahu dia lagi ada di atap-atap. Karena nggak ada tempat berlindung lagi. Dia kalau hujan kan diam di pohon. Nah, udah nggak ada pohon, dia bingung kemana, dia diem di atap-atap. Makanya orang-orang rumah, aku sakit, mama sakit itu 1 minggu. Oh, pantesan ya kalau misalnya kayak hujan itu tuh lebih horor daripada. Iya, kayak suasananya lebih itu Iya. lah, lebih dapet. Iya ya, karena setan tuh hujan cari tempat berlindung juga ya. Baru tahu gua. Oh, takut kebasahan. Iya. Kagak bisa mandi soalnya iya. Apip bukan ini yang di Discord ini bukan sih? Pernah. Oh, bentar, aku lihat dulu. Ini nih putih. yang Apip di general tanda seru Apip. Oh, bukan kayaknya. Biasa pakai V sih dia. Oh, Afif. Gua Afif Ler sampai ada kayak gitu. Ngaku-ngaku nih Apip. Terus anjing 6 ya. Nah itu 20. yang satu itu yang cerita yang kan dia tuh nyambung tuh dari yang foto itu sama yang ditebasnya pohon, ada suara cicak. Ditebasnya pohon sama yang dia diem di atap-atap kan. Nah, aku sakit kan. Ternyata selama aku 1 minggu sakit itu dia kayak ngikut kemana-mana gitu loh, Kak. Karena dia marah sama aku. Kok marahnya sama lu? Iya, gara-gara dia. Karena kan di tuh, Ler. foto. Gue juga nggak paham. Kok dia Karena dia gaya? foto. Anjir, nggak tahu sih. Ada mukanya gitu dia lagi bergaya. Ada, nggak bergaya, Kak. Nggak bergaya, Iya, kayak nggak terus dia sengaja lagi gitu. gini kan. Jadi kayak fotonya tuh sefrekuensi gitu sama dia. Terus Si HP aku tuh lagi satu frekuensi sama HP dia kayaknya, tapi nggak tahu sih. Bentuk Kayak mukanya bener-bener gimana? nggak sengaja. Bentukan apa? Mukanya. Pasti jelek. Jangan ngomong gitu, Kak, depan rumah gua, sumpah. Lo Oh, gila, iya, Wah. sorry. Terus Diwa ini apa lah Diwa ya? Diwa. Ya ini cantik apa? lah. Cantik. Oke, cantik. Cantik tapi ya Oh, tau lah ada luka gitu-gitu. Tapi nggak jelas juga, pokoknya mukanya nggak ya gitulah. Aku mau bilang nggak cantik takut marah, bilang cantik ya enggak gitu, gitulah pokoknya. Anjing. Ngeri juga ya. sampai sekarang masih berarti kalau lu kayak lu tadi bilang dia takut marah berarti sampai sekarang masih nih. Pacar Mungkin. aku Heeh. pernah nginep gitu di rumah aku, banyakan, ada mama aku, ada papa aku, ada mama aku, ada kakak aku. Nggak, nginepnya emang bareng-bareng, nggak Si- satu kamar lagi lah. Sama si Apip. Enggak, sama keluarga. Aduh, kesian banget Oh. Apip, coy. Enggak maksudnya cowoknya Apip, bukan. Apip. Ya, stay halal lah, stay halal. Apip. Mana sih? Nah. Kalau dia kan tidurnya di luar ya, Kak, di ruang tamu gitu, di kursi. Nah, kalau aku di kamar kan. Heeh. Nah, aku tidur malam-malam jam 2-an. Aku kan habis dimaling nih. Seminggu sebelum cerita itu rumahku habis dimaling sama orang. Kemalingan ya. Iya, Terus makanya dia nginep di situ, nginep di rumah aku kan. Habis itu pas hari itu tuh jam 2 malam dia tuh nelpon aku padahal aku di kamar. Ngerti gak sih, Kak? Dia nelpon aku padahal aku di kamar. Dia ngechat kayak, "Yang cepetan keluar sekarang juga, PP." Aku kan kayak masih linglung gitu, ada apaan? iya kayak Aku bilang, kirain "Ada apa kan. Ada apaan?" Aku kira maling lagi. Ada yang ngegedor pintu. Ada yang ngegedor pintu katanya. Itu yang dia bangunin bukan cuma aku, tapi mama aku juga. Nggak mungkin dong dia halu sampai bisa bangunin mama aku. Heeh. Nah, dia bangunin mama aku, dia bangunin aku, bangunin semua orang rumah lah. Dia bilang ada yang ngegedor. Jadi tau gak sih, Kak, suara pintu yang tuk-tuk gitu Nah, yang mau dibuka. Tapi nggak ada orang. Pas lihat Jeblek ke ya. sebelah kan kamar kakak aku tuh kan ada kacanya. heeh.
itu kayak ada pantulan cahaya, ada orang ngobrol-ngobrol, pas dilihat nggak ada. 5 menit kemudian baru ada yang parkir. Aneh banget nggak sih? Kayak pas dilihat tuh nggak ada siapa-siapa, tapi pas udah 5 menit kemudian baru ada orang parkir. Jadi pas kita lihat semua pintu ngegedor tuh nggak ada siapa-siapa. Kayaknya si ini tuh si Ya, Kak si Kintil. ganggu lagi. Ya biasa kalau ada cowok kan ya mungkin dia ngerasa kayak siapa nih gitu. Nah kayaknya penasaran gitu, kayak gitulah. Cemburu Kayak kali, cemburu. Lu punya pacar ya belum? Iya. ya, nggak tahu juga sih. Paha gue Nah ini nggak tahu nyambung apa enggak sama kejadian cowok gue yang di kosan. Gue nggak tahu dia nyambung apa enggak, tapi emang kosan itu emang agak horor sih. Nah kejadian setelah itu dia tidurkan di kosannya. Kosannya nih emang agak-agak deket sawah segala macam, emang carangnya gitu kan. Dia nyalain lampu sore-sore, nyalain lampu ujung, kamar ujung, lampu depan gitu loh Kak. Pas dia balik mandi, terus dia keluar, taunya lampunya udah dimatiin. Dia masuk lagi, dia keluar ada cewek. Bener-bener di ujung yang kayak, tahu gak sih Kak, kosan yang orangnya udah gak ada. Iya. Ada cewek di ujung, bener-bener di ujung. Dia cuman kayak kayak mau ngejetekin pintu, terus cowok gue kayak langsung ngalihin muka gitu loh, kayak karena dia udah tahu di kosan itu tuh ada, tahu gak sih Kak, baju kayak dress warna hitam loh, bukan warna putih. Dress panjang. Rambut nggak panjang, rambutnya nggak panjang, cuman kayak acak-acakan gitu loh Kak. Dressnya panjang. Panjang, cuman rambutnya nggak panjang, kayak Iya. acak-acakan gitu. Lucu. Kirain dia Kayak- lutut. Iya Kayak dia. sengaja gitu loh. Habis kondangan tuh. Ini dia. Iya. Iya, kalau dressnya di atas lutut. Itu nggak ada asik cerita lengkap juga. tuh. Gue yakin disamperin tuh sama Apip di lobi setannya. Buset. Lari jadi Apipnya lari. Nggak lari, dia udah, karena udah tahu. Terus gue pernah kejadian kesurupan di sana, jadi dia cuman kayak ngelihat kayak gitu doang, terus dia cabut lagi masuk kamar, dikunci sama dia, langsung kayak nelfonin teman-temannya, baru teman-temannya datang. Tapi kenapa ya kalau orang lihat setan malah larinya tuh ngumpet ke dalam? Kalau gue mending lari nyari keramaian aja. Bukan malah Karena lari itu ke tempat maghrib, sepi. Kak. Bener gak sih? Maghrib daerah situ gelap banget Kak. Wih, Iya, gue di kampung gue juga gitu, Ler. Jadi setiap maghrib nih, lu maghrib udah kagak ada orang keluar, Cok. aduh, Lampu udah gelap banget aja di mana-mana. ngeri juga ya kalau diliatin gitu dong. Berani juga si Apip. Wah, nyali boleh sih, Boleh, kalau boleh, gua ranknya Apip. masih legend nih, ranknya Kayak legend. lebih terpaksa gitu nggak sih? Kayak bingung aja mau kemana. Si Apip ranknya apa, rank Mobile Legend? Mythic sama kayak gue. Wah, Mythic. Wah, tuh. Gua aja masih Mythic grading. Terus. Enggak lah, orang aku kalau Mobile Legend lo kok Mythical Glory 1999. Gua sekarang Mythic Romawi 1. Masa iya? Iya. Wah, palsu berarti. Palsu tuh. Nggak tahu tuh. Terus. Yang terakhir yang epic banget sih menurut aku ya, Oh, versi ini udah aku. level 3 nih, udah level maksimal nih. Epic. Tapi ini bukan aku yang ngerasain, tapi ponakan aku udah gede sih, udah kuliah. Oh, Bukan ponakan sih, jatuhnya sepupu lah ya. Sepupu, oke. Mm-mm. Dia orang Bekasi kan. Terus dia di Lembang, tau nggak sih Lembang Kak? Lembang tahu, tapi gua nggak jadi terus ke sana, nggak tahu kenapa. Jadi Ya, gua harus kesana. kalau misalnya sampai Bandung, setiap kali tuh kayak mau ke Lembang kesorean, gitu. Katanya jalan ke sana gelap ya? Enggak ya? Oh, jadi gua tuh tiap kali Harus lewat kota aja, lewat kota dari Sukajadi ke atas tuh. Jangan lewat rumah gue emang gelap. Oh jadi rumah lu tuh lewat apa? Dari Bandung ke Lembang itu lewat rumah lu gitu. Tergantung, kalau lu ke Bandung biasanya keluarnya tol apa Kak? Paster apa? Gua buta map. Oke, Kalau misalnya lewat Paster itu biasanya lewat kota Sukajadi. Tapi kalau keluarnya dari tol Padalarang itu lewat KBB, ada Kabupaten Bandung Barat kantornya. Pantes nggak ada yang mau lewat depan rumah dia, gelap soalnya. gelap Iya, orang di sini banyak yang ke ini kepalanya Kak. ke Ketoel. ke Ketoel. Terus Ngapain sama lu lewat sini?
Kayak T-ball. Ya keinjek sama truk lah. Serius, kalau Boleh-boleh Optimus Prime. Gara-gara Orang. di sini tuh Optimus Prime semua Kak. Bumblebee, apa semua di sini. Ini tuh jalan lintas, kalau misalnya nggak mau lewat tol lewat Jakarta, dia lewat sini. Oh, oke, lanjut. Terus Nah, di abis Lembang. itu dia makrab di Lembang. Di Cisarua ada, bukan Lembang sih, kayak Cisarua lah, daerah situ, daerah dingin. Nah, dia biasa, emang anak orang Bekasi kan emang sompral orangnya kan. Yang mungkin gak semua lah, cuman kalau yang gue kenal sih emang agak-agak itu ya, kayak gitulah, pokoknya dia kayak mancing-mancing gitu. Dia lagi mens. Tapi dia nggak percaya hal begituan, tapi dia sensitif. Abis itu dia diem di tenda. Nah, ibaratnya kayak ada camp gitu, camp buat api unggun. Tendanya tuh agak jauh gitu loh Kak. Nah, dia tuh diem di tenda karena dia lagi cerita horor jurnalisa. Nah, abis itu karena di Bandung kan posisinya jurnalisa. Abis itu kesurupan lah semua satu tenda. Abis cerita itu kesurupan satu tenda. Si sepupu aku nih kan dia nggak kesurupan, tapi dia bisa baca-bacain Al-Fatihah doang. Emang orangnya jarang sholat kan. Al-Fatihah, Anas gitu-gitu doang. Nah, abis itu dia diginiin sama dia lagi kesurupan nih temennya bilang kayak gini, Neng tuh kalau bahasa ini tuh Kak gitu, Neng tiasa tuh nu lancar ngobrolna cenah. Ngomong apa tuh? Kak, bisa nggak baca-bacanya yang lancar? Digituin sama si yang kesurupan tuh, bilang, Kak, bisa nggak bacanya yang lancar? Kaget lah, pingsan lah akhirnya. Dari situ dia nggak pingsan lah, maksudnya posisi lagi camping, kesurupan, terus kita baca sebisa kita lah, kayak Bismillahirrahmanirrahim apa gitu. Pasti belibet lah kalau kita lagi posisi kayak gitu kan, belibet kayak, maksudnya kayak takut iya, bingung iya, terus kayak belibet gitu. Habis itu dia digituin, Neng biasa tuh bacaannya nu lancar, Kak bisa nggak bacaannya yang lancar? Dia di situ kaget, gak pingsan, di kayak lemes gitu. Gurunya datang terus nanya, ada apa nih, kenapa? Diceritain ternyata itu yang jaga di situ, katanya dia tuh orang Islam gitu, apa ya namanya, jin Islam gitu loh Kak. Jin putih. Nah, jadi makanya pas dia baca-baca kayak gitu, dia malah ngasih tahu gitu. Nah, kenapa alasan dia masuk ke teman-temannya, karena si teman-temannya nih ngusik, jadi kayak berisik gitu. Nah, yang jahat-jahat nih marah, cuman udah dihalang-halangin gitu loh. Makanya dibilangin, makanya di warningnya dengan kesurupan gitu loh Kak. Tuh. Udah sih, paling ada satu terakhir yang ada hubungannya sama jurnalis lagi, tapi bukan cerita aku sih Kak. Cerita siapa tuh? Sepupu aku juga. Tapi sama, ini sepupunya yang sama. Beda lagi. Oh, beda lagi. Terus viewers tuh udah bosan belum dengar cerita aku. Nggak apa-apa. Nggak usah mikirin viewer dulu. Asikin aja. Terus? Terakhir ya itu sih yang, jadi sepupu aku ada namanya Linda kan. Dia punya rumah gitu di Kota Bali. Ada Kota Bali itu perumahan di Padalarang. Nah, adalah anak 2, satu lagi bayi masih 2 tahun. Padalarang itu di mana ya? Padalarang tuh di Bandung Barat. Oke, Bandung Barat. Nah, habis itu di Kota Bali ini emang si pembangunannya belum full jadi gitu loh Kak. Jadi masih banyak rumah-rumah yang kayak belum jadi gitu, masih kayu-kayu. Nah, habis itu si anak 2 nih cewek nonton yang hantu-hantu gitu lah Kak. Ya biasa cerita. Namanya perempuan gitu, lagi malam-malam hujan gede, ya kayak apalah ngapain gitu. Nah, papahnya nih buka pintu karena mamahnya lagi masak. Tahu kan Kak, kayak perumahan yang kecil gitu yang cuma sepetak doang, kayak kamar 2, dapur, kamar mandi, udah kayak gitu doang, perumahan klaster biasa yang standar. Tapi nggak kayak klaster lu juga sih Kak.
Maksudnya kayak ya standar aja lah. Terus Standar aja kayak. Nah, abis tuh si lagi dengerin cerita-cerita cewek lah. Biasa kan kalau cewek kan seneng banget ya nonton YouTube horor itu. Nah, si anak kecil nih yang adeknya yang umur 2 tahun ini nangis terus udah berapa jam nangis terus kan. Adek kandung dia. Adek kandung dia. Oke. Gue merinding lagi dengerin. Abis tuh karena ini ya beneran. Nah, abis tuh si mamahnya tuh bilang, ayah tutup, udah maghrib katanya. Nah si papahnya bilang, enggak kebul katanya, bunga engap katanya tuh. Apa ya engap tuh bahasa Indonesianya? Pengap gitu, Pengap, ya, karena kan pengap. lagi masak. Abis dia buka pintu tuh nangis terus. Tiba-tiba ada satpam nyamperin. Papanya nggak enak dong, dikira nggak karena ngeganggu tetangga lah segala macem. Karena anaknya nangis terus selama 2 jam tuh stop dia nangis terus. Tembus berjam-jam. suaranya. Ya karena klasternya masih sepi gitu loh yang di ujung. Kayak cuman 1-2 rumah gitu, sisanya masih pembangunan. Berarti Kayak sepi gitu loh. Oke. Terus Habis itu nangis, satpamnya datang, dia bilang, Pak, punten anaknya nangis terus ya katanya gitu. Terus si bapaknya malah minta maaf kan, ya maksudnya nggak enak gitu. Oh iya sorry berisik ya katanya gini. Iya Pak punten, saya mau manggil Pak RT katanya. Aneh kan, maksudnya Pak jangan dibawa Pak RT katanya. ngapain? Selesaiin kita aja. Enggak Pak, sebentar. Udah pucet banget muka si satpamnya tuh udah pucet banget. Nah, panggillah, aduh gue merinding lagi. Panggillah Pak RT, segala dia panggil, tetangga pada keluar semua. Abis tuh dia baru cerita, pas udah ada kumpul semua dia baru cerita. Pak, punten sebenarnya saya mau ngasih tahu, cenah. Kenapa gitu? Dari tadi di depan ada kuntilanak bolak-balik. Bener-bener bolak-balik. Ngerti gak sih kayak bolak-balik? Kayak bener-bener bolak-balik. Nah, dia nanya kan, kenapa katanya? Ada yang lagi nyeritain di dalam katanya. Ada yang apa? Ngeriptain? Katanya nyeritain. Oh, nyeritain. Kayak katanya ada yang lagi nyeritainnya di dalam cenah. Jadi linglung gitu, ini ngapain nyeritain gue kayak linglung gitu bolak-balik. Nah, habis itu dipanggil Pak Ustadz, dibersihin aja. Habis itu nggak nangis lagi. Setelah dibersihin nggak nangis lagi. Selama masih ada tetangga-tetangganya yang keluar juga masih nangis, tapi pas udah dibersihin langsung nggak nangis lagi. Anjing lemes kaki gua. Dia bilang kayak iya katanya gara-gara diceritain kayaknya, jadi dia bingung kok ada yang manggil. Jadi kayak ada yang manggil tapi pas mau masuk gak bisa gitu, karena gak tahu deh, gue gak tahu kenapa gak bisa, pokoknya gak bisa gitu. Dia kayak linglung bolak-balik padahal itu hujan, kayak hujan gerimis gitu. Aduh, hama deh. Abis itu udah habis dibersihin udah dia nggak nangis. Gimana Mas Abda? Kenapa Mas? Lumayan lah keringetan Tapi kaki. Kaki gua kayak dingin banget jadinya. Lar, kalau misalnya mau uji nyali di Padalarang banyak sih spot-spot yang emang, karena di sini emang masih kayak banyak hutan-hutan gitu loh. Nggak hutan sih, kayak banyak gunung-gunung yang kayak gunung kapur yang kayak gitu loh, yang kayak gunung-gunung masih kayak terbengkalai. Itu kalau misalnya mau uji nyali bisa sih Sabik sini. Gua sih nggak bakal berani ya, Riana. Tapi nanti mungkin si Diwa gitu tuh, Diwa Buluk gitu kan, mereka mau buat acara horor gitu. Nah itu di Padalarang, di Padalarang Lembang deh. tuh. Aduh. Gue tuh sebenarnya cerita horor gini aja tuh gue tuh kan orangnya imajinatif banget kan. Jadi kalau misalnya kayak denger cerita gini nih, gue jadi ngeri sendiri gitu loh. Aduh. Kayak ngebayangin gitu kan, kayak Iya, sama gue juga gitu. Makanya gue kalau orang cerita hantu gue suka merinding karena kebayang gitu loh, kayak misalnya tiba-tiba ada yang, misalnya dia cerita nih, ada yang tiba-tiba lewat. Nah gue tuh ngebayangin gue lagi di situ, seorang lewat kayak tiba-tiba lewat. Nah itu sama kayak kebayang aja gitu di kepala. aduh. Ada cerita lagi, Riana? Gak ada sih. Paling yang di pesantren semua udah pada tahu kali. Kalau pesantren juga Riana nih.
Enggak Kak, karena temen-temen aku kan cewek-cewek banyak cerita Kak kalau cewek-cewek. Iya ya, Iya sih. cewek-cewek ya. Benar. Kalau cowok kan paling ngobrolinnya cewek gitu. Ngobrolinnya game gitu. Kalau kita ngobrolinnya dari cowok dari cowok hidup hantu tiba-tiba ke agama gitu. Kalau kita gitu sih. Iya ya. Hmm. Aduh, ngeri sih. Oke lah. Thank you banget ya Riana. Serem kok ceritanya, serem banget sih. Gua sampai kebayang-bayang. Thank you banget Riana. Terima kasih Riana. Sukses terus Ya, thank ya. you Mas Abdat. Thank Iya, you. sama-sama. Semangat, thank you banget Riana udah nge-share. Bye bye.